Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erdi Ciputra. Saya membuat video untuk rangkuman sesi 7 dan sesi 9 mengenai kepemimpinan dan hubungan perburuhan dalam rangka mengerjakan tugas manajemen SDM 2. Jadi, kepemimpinan itu sederhananya adalah cara seseorang mengarahkan dan mempengaruhi orang lain supaya mau bekerja sama mencapai satu tujuan. Nah, dalam sebuah perusahaan besar, kepemimpinan ini biasanya dibagi jadi tiga tingkatan. Ada top management, itu jajaran direksi yang mengurus rencana dan kebijakan dasar. Lalu ada middle management, itu para kepala bagian yang menjalankan rencana tadi. Dan yang terakhir itu operating management. Ini yang turun langsung ke lapangan. Dia ngerjain pekerjaan sehari-hari. Terus di mana sih sifat kepemimpinan itu muncul? Ada tiga cara pandang. Yang pertama, ada yang bilang pemimpin itu dari sononya, bawaan lahir. Kedua, ada juga yang bilang kepemimpinan itu soal perilaku, jadi bisa dibentuk lewat pengalaman dan pendidikan. Nah, ketiga, ada juga yang bilang tergantung situasi. Jadi, seseorang bisa jago memimpin itu di satu kondisi, tapi belum tentu juga jago di kondisi lain. Nah, soal wewenangnya sendiri itu bisa datang dari atas. Misalnya, ditunjuk langsung sama direktur atau bisa juga dari bawah atau artinya itu dipilih dan dipercaya oleh anak buahnya sendiri. Kalau soal gaya memimpin, ini menarik nih. Ada yang namanya gaya direktif. Jadi semua keputusan ada di tangan pemimpin, agak otoriter, tapi kemudian ada gaya suportif. Ini pemimpin yang ramah, dekat dengan bawahan. Jadi dia terbuka. Ada juga yang terakhir tuh, gaya berorientasi prestasi. Jadi pemimpinnya suka kasih tantangan. Nah, yang bawahnya ini nanti biar termotivasi. Selain itu ada juga pembagian dari Haris dan Redin. Ada yang otoriter penuh, ada yang partisipatif, dan ada yang bebas banget nih. Istilahnya free rein. Jadi bawahan ini dikasih kebebasan penuh asal kerjanya beres. Sebagai tambahan ada juga bahasan soal kepemimpinan profesional. Intinya, jadi pemimpin yang baik itu bukan cuma soal pintar mengambil keputusan, tapi juga punya etika. Ada 3 bekal penting yang harus dimiliki, yaitu visi. Jadi tahu mau dibawa kemana organisasinya. Kemudian nilai, dia mementingkan diri sendiri atau organisasinya. Dan yang ketiga, keberanian mengambil keputusan. Kata John C. Maxwell, kepemimpinan itu bukan bakat semata, tapi sesuatu yang bisa terus dilatih dan dikembangkan. Sekarang kita masuk ke materi berikutnya, yaitu soal perburuhan, hubungan perburuhan. Di sini ada istilah kesepakatan kerja bersama atau KKB dan juga collective bargaining. Dua-duanya ini semacam jembatan supaya urusan antara perusahaan dan karyawan, misalnya soal gaji, tunjangan, PHK, itu bisa dibicarakan dengan baik-baik. Bedanya KKB itu ke musyawarah mufakat, jadi lebih kekeluargaan. Sedangkan collective bargaining itu lebih ke tawar-menawar posisi. Siapa yang lebih kuat, dia yang lebih menentukan. Nah, di Indonesia sendiri ada yang namanya hubungan perburuhan Pancasila atau biasa disingkat HPP. Ini semacam prinsip yang mengatur hubungan antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Intinya, karyawan itu dipandang bukan cuma sebagai alat produksi, tapi manusia yang punya harkat dan martabat. Nah, supaya semua pihak ini bisa duduk bareng dan komunikasi lancar, dibentuklah lembaga kerjasama. Ada yang namanya tripartit. Itu di tingkat pusat dan daerah, dan bipartit itu di tingkat perusahaan. Sebagai tambahan, ada juga istilah hubungan industrial, yang sebenarnya cakupannya itu mirip, cuma lebih luas lagi, karena melibatkan pemerintah juga. Prinsip-prinsipnya itu mengedepankan kepentingan bersama, kemitraan yang saling menguntungkan, rasa kekeluargaan, sampai peningkatan kesejahteraan bersama. Untuk mendukung itu semua, ada serikat pekerja, organisasi pengusaha, sampai perjanjian kerjasama. Tentu saja, namanya hubungan kerja itu kan, pasti ada aja perselisihannya. Ada 4 jenis. Perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, dan perselisihan antar serikat pekerja. Menariknya, sejak ada undang-undang yang mempermudah pendirian serikat pekerja, itu cukup 10 aja. Jadi sekarang tuh perusahaan negosiasi itu lebih rumit ya. Untuk menghadapi situasi itu,
perusahaan disarankan untuk terus meninjau ulang kebijakan sumber daya manusianya, menuliskan hak-hak dan kewajiban semua pihak secara jelas, entah itu lewat peraturan perusahaan atau KKB tadi. Dan ada juga yang membangun manajemen konflik supaya masalah bisa cepat terdeteksi dan diselesaikan sebelum membesar.